Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya sudah dibahas bagaimana cara menentukan anggota himpunan penyelesaian untuk persamaan trigonometri sinus dan kosinus. Nah, pada video kali ini akan dibahas untuk persamaan trigonometri tangen. Perhatikan gambar dari fungsi Y sama dengan tan X berikut. Gambar grafik tersebut berulang dengan periode V. Perhatikan titik potong Y sama dengan tan X dan Y sama dengan 1 untuk X di antara 0 sampai dengan 4pi, yaitu pi per 4,1, 5 pi per 4,1, 9 pi per 4,1, dan 13 pi per 4,1. Nah, kita tahu bahwa terdapat grafik Y sama dengan tan X dan garis Y sama dengan 1. Y sama dengan Y sehingga tan X sama dengan 1. Artinya, nilai X pada titik potong Y sama dengan tan X dan Y sama dengan 1, yaitu pi per 4, 5 pi per 4, 9 pi per 4, dan 13 pi per 4 merupakan anggota dari himpunan penyelesaian untuk persamaan tan X sama dengan 1. Lalu, bagaimana cara menentukan anggota himpunan penyelesaian untuk persamaan trigonometri tangen tanpa terlebih dahulu menggambar grafiknya? Nah, akan dibahas melalui pembahasan soal berikut ini. Soal nomor 1 yaitu menentukan anggota himpunan penyelesaian untuk persamaan tan X sama dengan 1 dengan X di antara 0 sampai dengan 4pi. Nah, langkah pertama seperti biasa, kita tulis terlebih dahulu tan X sama dengan, kemudian tentukan besar sudut lancip yang memiliki nilai tangen sama dengan 1, yaitu tan 45 derajat. Nah, kita konversi ke dalam satuan radian, maka menjadi tan pi per 4. Karena nilai pi itu sama dengan 180 derajat. Jadi 180 derajat dibagi 4, maka hasilnya adalah 45 derajat. Nah, setelah itu sama halnya dalam menentukan anggota himpunan penyelesaian untuk persamaan trigonometri sinus dan kosinus, maka kita tentukan di mana nilai tangen itu positif, yaitu ada di kuadran 1 dan kuadran 3. Nah, untuk kuadran 1, maka kita tulis X sama dengan pi per 4 ditambah K kali, karena periode dari fungsi tangen adalah pi, maka kita tulis K kali pi. Nah, inilah yang membedakan antara fungsi sinus dan kosinus, karena fungsi tangen itu periodenya adalah pi. Nah, sedangkan untuk kuadran 3, biasanya kita menuliskan rumus sudut berelasi X sama dengan 180 ditambah. Nah, kita konversi ke dalam satuan radian, maka kita tulis pi ditambah pi per 4 ditambah K kali pi. Nah, kita sederhanakan, kita samakan penyebutnya, jadi 4 per 4, jadi 4 ditambah 1 adalah 5pi per 4 ditambah K kali pi.
Maka selanjutnya seperti biasa, supaya rapi kita buat dulu kolomnya, kemudian kita inputkan ke dalam kolom tersebut. X sama dengan pi per 4 ditambah K kali pi. Sedangkan yang kedua kita tulis X sama dengan 5 pi per 4 ditambah K kali pi. Nah, karena batasannya itu positif, kita bisa coba mulai dari K sama dengan 0. K sama dengan 0, maka kita tulis di sini X-nya menjadi pi per 4 ditambah 0 dikali pi. Maka sama dengan pi per 4. Nah, pi per 4 itu artinya 1 per 4. Kalau 1 per 4 itu 0,25, berarti 0,25 pi itu masih ada pada wilayah syarat X-nya. Nah, berarti ini memenuhi. Selanjutnya untuk berikutnya kita peroleh X sama dengan 5 pi per 4 ditambah 0 kali pi. Jadi jawabannya 5 pi per 4. Nah, ini juga artinya 5 per 4 pi atau 5 dibagi 4. Jadi sekitar 1, sekian pi. Nah, berarti masih ada pada wilayah syarat X yang terdapat pada soal. Jadi ini juga termasuk ke dalam anggota himpunan penyelesaian. Selanjutnya kita pilih untuk K sama dengan 1. Maka X yang pertama pi per 4 ditambah 1 dikali pi. Nah, kita samakan penyebutnya menjadi 4 per 4 ditambah 1 per 4 jadi 5 pi per 4. Nah, kalau kita lihat ternyata terdapat pengulangan. Di kolom 2 kita sudah dapat 5 pi per 4. Diulang lagi dapat 5 pi per 4. Jadi sebetulnya rumus yang ketiga ini tidak perlu kita gunakan karena sudah terwakili oleh rumus yang pertama. Jadi untuk persamaan tan X kita hanya perlu memandang rumus pada kuadran 1. Nah, berarti ini tidak perlu kita lanjutkan. Kita hanya menggunakan kolom yang pertama. Kita lanjutkan untuk K sama dengan 2. Untuk K sama dengan 2, maka X sama dengan pi per 4 ditambah 2 dikali pi. Kita samakan penyebutnya, berarti 2 dikali 4, 8 ditambah 1, 9 pi per 4. Nah, 9 pi per 4 berarti 2, sekian pi, ini juga masih termasuk anggota himpunan penyelesaian. Sekarang kita lanjutkan lagi untuk K sama dengan 3. Maka diperoleh pi per 4 ditambah 3 dikali pi. Kita samakan penyebutnya, 3 dikali 4, 12 tambah 1, 13 pi per 4. Nah, ini juga masih termasuk ke dalam anggota himpunan penyelesaian. Nah, kita lanjutkan untuk K sama dengan 4. Berarti X sama dengan pi per 4 ditambah 4 dikali pi. Nah, kita lihat ini sudah lebih besar dari 4 pi. Karena ini 4 pi ditambah dengan sesuatu, maka sudah lebih besar dari 4 pi. Jadi, kalaupun kita selesaikan, dia tidak akan memenuhi. Nah, kalau kita sudah menemukan
untuk K sama dengan 4 tidak memenuhi, maka kita bisa memprediksi bahwa untuk K sama dengan 5 tidak perlu kita cari lagi, karena akan nilainya itu lebih besar dari 4pi. Nah, setelah itu baru kita simpulkan. Jadi, anggota himpunan penyelesaiannya adalah pi per 4, 5pi per 4, 9pi per 4, dan 13pi per 4. Jadi, untuk persamaan trigonometri tangen ini lebih mudah karena kalian hanya perlu memandang satu rumus, yaitu kalau positif kita gunakan untuk kuadran 1. Nah, bagaimana kalau negatif akan dibahas untuk soal berikutnya. Soal nomor 2 yaitu tan X sama dengan negatif 1 dengan X-nya di antara 0 sampai dengan 4pi. Maka langkah pertama seperti biasa kita tulis dulu tan X sama dengan, nah kita cari besar sudut lancip yang memiliki nilai tangen sama dengan 1, yaitu tan pi per 4. Nah, karena nilai tangennya negatif, maka kita tuliskan di sini negatif tangen pi per 4. Nah, setelah itu hanya kita tentukan satu rumus saja. Tangen bernilai negatif itu ada di kuadran 2 dan kuadran 4. Nah, kita bisa pilih salah satu. Misalkan kita mau menggunakan kuadran 4, maka kita tulis kuadran 4. X-nya sama dengan, karena kita gunakan kuadran 4, maka kita tulis negatif pi per 4. Ditambah K kali pi, karena periode dari fungsi tangen itu adalah pi. Nah, selanjutnya tinggal kita selesaikan seperti biasa dengan memilih nilai K yang disesuaikan dengan syarat dari X-nya. Kemudian tentukan nilai X yang memenuhi dan diperoleh hasil bahwa anggota himpunan penyelesaiannya yaitu 3pi per 4, 7pi per 4, 11pi per 4, dan 15pi per 4. Demikian pembahasan video kali ini. Jangan lupa untuk berlatih soal. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.